Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di dalam segmen Quality Time. Pada saat ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan berharap sekali lagi kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan sebuah tema berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja di dalam masalahku, maka saat ini kita belajar bagaimana menghadapi masalah-masalah dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Saya mengundang kita untuk membuka dari Bilangan 20 ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, saya persilakan dulu untuk Bapak Ibu, silakan buka Bilangan pasal 20. Video saya boleh di-pause supaya tidak terlalu panjang dan saya akan langsung masuk ke dalam renungan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan membaca sendiri dari ayat 1 hingga yang ke-12. Saya persilakan terlebih dahulu, silakan di-pause video saya. Pada satu kali di sebuah daerah atau kota yang bernama Philadelphia, foto yang Bapak Ibu lihat ini adalah foto di mana seorang yang bernama Madison Holleran, dia adalah seorang anak muda, gadis, yang akhirnya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari ketinggian. Nah, berikut ini Bapak Ibu bisa melihat adalah foto-foto terakhir yang dia tunjukkan ke dalam media sosial sebelum akhirnya di hari itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di kisah apa yang terjadi dengan Madison Holleran menyimpan sebuah misteri apa yang menjadi motif di balik meninggalnya atau di balik keputusan dia untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu. Motif yang ada di balik dia ingin mengakhiri dirinya masih menjadi sebuah tanda tanya. Tetapi kemungkinan besar itu bisa dianalisa dari pesan kematian yang dia berikan kepada orang-orang yang membacanya secara khusus untuk keluarga. Di dalam bagian itu dikatakan bahwa Madison adalah seorang yang perfeksionis. Dan polisi menduga-duga kemungkinan akar atau penyebab dari Madison ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya adalah karena prestasi sekolah. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memberikan yang perfect. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memberikan yang terbaik apa yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, membuat kita bertanya-tanya di manakah posisi Tuhan. Bahkan seringkali mungkin di tengah pergumulan seperti itu kita berseru kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung Dia segera menjawab doa kita. Bahkan kita ada yang sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun berdoa untuk satu hal, tetapi Tuhan tidak kunjung juga menjawab doa kita. Sehingga di tengah problematika kehidupan kita, bagaimana kita harus menyikapinya? Nah, saya mengajak kita bersama-sama melihat dari kisah yang tadi Bapak Ibu sudah baca sendiri di dalam Alkitab Bilangan pasal 20. Nah, Bilangan pasal 20 ini menceritakan tentang bagaimana kisah kehidupan Musa yang paling mencekam dan yang paling menyedihkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayatnya yang pertama, maka saudara menemukan bahwa di sana dikatakan bahwa Miriam itu mati di sana. Di sana dikuburkan dan matilah sang kakak perempuan. Akhirnya, tentu saudara kandung sendiri meninggal dunia, menyimpan sebuah kesedihan. Lalu kenapa saya katakan bahwa ini adalah kisah yang paling menyedihkan di dalam kehidupan Musa? Karena pada waktu ditutup pasal 20 ini juga ditutup dengan kisah kematian kakaknya yang laki-laki, yaitu bernama Harun. Jadi bagian ini adalah diawali dengan kematian dari Miriam, lalu diakhiri dengan kematian dari sang kakak yaitu Harun. Nah, kita melihat bersama-sama, tentunya di dalam posisi ketika
Musa ditinggal oleh saudara terkasih, yaitu saudara perempuannya. Musa membutuhkan waktu untuk dia menenangkan diri. Musa membutuhkan waktu untuk dia dihibur. Coba sekarang kita bayangkan kalau kita memiliki keluarga, atau sanak famili atau rekan kerabat kita yang dekat dengan kita, akhirnya meninggal dunia. Kira-kira apa yang menjadi respon kita ketika kita mengalami itu? Kita ingin diberikan apa? Tentu jawabannya adalah kita ingin diberikan pujian, kita ingin didoakan, kita ingin diberikan kata-kata yang menyejukkan, dan bahkan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Bayangkan kalau kata-kata yang kita dapat itu adalah kata-kata tekanan dari bos, yang tidak mengerti situasi dan kondisi yang kita alami. Wah, tentu itu menyimpan sebuah hal yang sangat menyulitkan dan menyesalkan diri kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama pada saat ini bahwa Musa menghadapi kesulitan yang tidak mudah. Dia mengalami goncangan dalam hidupnya, yaitu yang pertama kita sudah lihat adalah kakaknya yang perempuan meninggal dunia. Nah, dalam situasi seperti itu, seperti tadi saya katakan, kita ingin dihibur, kita ingin dikuatkan, kita ingin diberikan kata-kata yang menyejukkan. Tetapi justru yang Musa terima adalah hal yang kebalikannya, bahkan hal yang lebih parah. Hal yang mengejutkan adalah justru bangsa Israel malah mendatangi Musa dan juga memaki-maki dan menekan hidup Musa. Kita akan melihat bersama-sama teman-teman di dalam pasal 20 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Nah, kita perhatikan bersama-sama dalam bagian ini. Pada waktu Musa ditinggal mati oleh kakak perempuannya, Musa tidak ada waktu untuk berkabung, karena Alkitab tidak mencatatnya. Tapi kalau kita melihat bersama-sama nanti pada waktu Harun meninggal, maka bangsa Israel berkabung selama 30 hari. Maka kemungkinan besar dalam bagian ini saya melihatnya adalah bahwa Musa tidak punya waktu untuk berkabung. Tapi pada waktu kekurangan air, nah ini masalah yang kedua nih. Pada waktu kekurangan air, bangsa Israel datang kepada Musa tentunya dengan kemarahan, menyampaikan segala sesak atau keluh kesah mereka, kesulitan mereka kepada Musa. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel memojokkan Musa, bahwa seolah-olah Musa adalah pelaku dari segala macam kesulitan yang mereka hadapi di padang gurun. Nah, teman-teman semua, saya mengajak kita bersama-sama menyimak bagian ini. Pada waktu bangsa Israel mendatangi Musa meminta air, pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, emangnya Musa simpan air? Kalau misalnya bangsa Israel tidak punya air, maka Musa sendiri pun tidak punya air. Kalau bangsa Israel itu mengalami kehausan, maka Musa sendiri bersama dengan Harun juga mengalami kehausan yang sangat parah. Tetapi bangsa ini memilih untuk memojokkan mereka, dan sekali lagi membawa mereka ke dalam satu situasi yang tidak enak. Maju kena, mundur kena. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Kalau saya boleh simpulkan, Musa mengalami tekanan itu paling tidak dibagi menjadi dua hal. Tekanan secara internal, yaitu bagaimana dia ditinggal mati oleh kakaknya yang terkasih, kakak perempuan. Dan tekanan yang kedua adalah tekanan dari eksternal, bagaimana bangsa Israel protes terhadap Musa dan Harun atas apa yang mereka alami. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kalau kita kembali sejenak kisah panggilan Musa
ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alatnya, memberitakan berita pembebasan dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Di sana Musa, kita lihat bersama-sama di dalam pasal 3 dan pasal 4, dia menolak Tuhan sebanyak 5 kali. Diawali dengan saya harus datang dengan nama siapa, saya tidak membawa keahlian apa-apa. Lalu dikatakan saya tidak pandai bicara. Terakhir dia menjawab Tuhan dengan berkata, udahlah pakailah kakakku karena aku tidak pandai bicara. Akhirnya Musa dimarahi oleh Tuhan. Tuhan marah dan murka atas respon Musa yang tidak sedia terhadap panggilan Tuhan. Dan akhirnya Musa mengatakan iya. Tapi dalam bagian ini dipercaya oleh beberapa penafsir, ini adalah titik akhir selama 38 tahun bangsa Israel putar-putar di padang gurun. Dan ini akan sebentar lagi memasuki tanah Kanaan. Jadi kita melihat bersama-sama di dalam situasi yang tekanan yang demikian berat yang Musa hadapi. Musa memilih untuk tidak menuduh Tuhan. Dia punya opsi untuk memilih menyalahkan Tuhan karena Tuhanlah yang menyeret dia sampai ke tempat ini. Dia memiliki satu pilihan dalam hidupnya untuk menuduh Tuhan karena dia adalah pelaku di balik marahnya bangsa Israel. Tetapi menarik sekali teman-teman. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam pasal 20 ayat yang ke-6. Maka kita menemukan di sana bahwa maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, saya ingin gambarkan kurang lebih titik-titik yang Bapak Ibu lihat di dalam layar ini itu menunjukkan bangsa Israel yang begitu banyak. Dan pada waktu mereka dikerumunin, saya gambarkan itu Musa dan Harun ada di tengah-tengah. Tapi bayangkan pada waktu mereka dikelilingi seperti itu, gundah gulana seruan dari mereka sekitarnya itu begitu mencekam. Dan Musa serta Harun memilih untuk mereka larikan diri kepada kemah pertemuan. Pada waktu itu kemah pertemuan adalah lambang kehadiran Tuhan. Sehingga kalau saya boleh terjemahkan bagian ini adalah mereka memilih untuk mencari Tuhan di tengah segala macam kesulitan yang terjadi. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tidak mengerti seberapa berat dan seberapa sulit penderitaan, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Terutama di dalam wabah yang sangat merugikan banyak orang. Tetapi saya mengajak kita meneladani sikap Musa dan Harun yang memilih bukan menyudutkan Tuhan, bukan melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan, tetapi memilih untuk mencari Dia dan menunggu apa yang menjadi jawaban firman Tuhan atas diri mereka. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam ayat 7, ayat 8, kita menemukan bahwa pada waktu mereka mencari Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Di sana dikatakan di dalam ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka, bukit batu supaya diberi airnya, demikianlah engkau mengeluarkan air, dan bukit batu itu bagi mereka, dan mereka memberi minum umat itu serta ternaknya. Artinya pada waktu mereka mengalami kesulitan soal air, mereka datang mencari Tuhan, Tuhan berfirman. Itulah disebut sebagai firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan bukan mengatakan, Musa sama Harun, kamu minggir, biar aku turunkan hujan kepada mereka, sehingga mereka bisa minum air sampai puas. Tidak demikian. Dan juga bukan Tuhan mengubah gunung atau batu itu langsung menjadi mata air yang mereka bisa minum sepuasnya. Tidak. Tapi perintah Tuhan mengatakan sekarang engkau bawa tongkatmu dan engkau kembali menghadapi mereka. Sehingga tadi skema yang pertama, di tengah segala kerumunan bangsa Israel, Musa dan Harun memilih untuk masuk ke kemah pertemuan. Tetapi sesudah dia datang di kemah pertemuan, kehadiran Allah nyata menjumpai mereka. Dan mereka dipanggil balik untuk menghadapi bangsa itu sendiri. Dan tentunya, maksud saya sendiri itu adalah mereka harus menghadapinya.
Tentu ada penyertaan Tuhan, tentu juga ada pemeliharaan Tuhan di sana. Yang menjadi pesan saya kepada setiap pendengar untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di tengah situasi pandemi corona ini. Mungkin ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berkata, percayalah kepada Dia. Mungkin kita menemukan perintah-perintah firman Tuhan yang kadang mungkin tidak masuk di akal kita. Tapi belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk lari dari masalah, tetapi hadapilah masalah itu. Bapak Ibu, pada waktu saya belajar psikologi, respon manusia ketika menghadapi ancaman di dalam dirinya, pilihannya cuma dua, flight atau fight. Di dalam bagian ini, Tuhan mengajak untuk Musa dan Harun, kamu bukan aku langsung lakukan mujizat, tetapi kamu maju, kamu hadapi bangsa itu. Dan itulah yang menjadi kerinduan saya, Bapak Ibu. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan setelah kita mendapatkan pesan firman Tuhan, lakukanlah sekalipun itu tidak masuk di dalam benak pikiran kita. Bagian kita adalah taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mengikuti apa pesan firman Tuhan. Nah, saya lanjutkan bagian ini, berkisah bagaimana respon Musa berikutnya. Nah, Bapak Ibu pada waktu memperhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ketika Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10, apa kira-kira perasaan Musa? Bagaimana emosi dia? Apakah dia membawakan kalimat itu dengan tenang? Hai orang-orang durhaka, bertobatlah. Apakah begitu? Ataukah justru sebenarnya dari kosakata yang dipakai kita mulai bisa menebak bagaimana emosi dari Musa? Tentu benar, Bapak Ibu sekalian. Emosi dari Musa kita bisa baca dari kosakata yang dipakai oleh penulis kitab Bilangan. Bahwa Musa begitu dongkol, dia begitu jengkel, dia begitu marah. Karena apa? Karena tempat di mana mereka berada itu masa dan meribah. Ini bukan kali pertama. Keluaran pasal 17 mencatat kisah pertama pada waktu mereka kekurangan air. Di tempat yang sama itulah Musa mengketok gunung batu sekali, air itu keluar. Di tempat yang sama pula, karena kenapa kok bisa ada dua tempat yang sama? Kan karena putar-putar 40 tahun. Sehingga di tempat yang sama itulah Musa berkata dan dongkol kepada mereka. Dan Musa menyerukan, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Teman-teman, pada waktu Musa itu marah dan dongkol, dan yang terjadi adalah ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kita lihat bersama-sama. Musa mengambil tongkat, dia memukul bukit batu itu 2 kali, sehingga keluar air. Kalau kita pelajari dengan seksama, apa sih perintah Tuhan? Perintah Tuhan kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-8. Di dalam ayat ke-8 di sana perintah Tuhan jelas, ambillah tongkatmu dan engkau berkata kepada bukit batu itu. Engkau bukan mengetok, tetapi engkau harus berbicara kepada bukit batu itu sehingga batu itu mengeluarkan air. Sekarang begini, Bapak Ibu. Apa yang Musa lakukan tidak sesuai dengan SOP Tuhan, bukan? SOP Tuhan mengatakan bahwa berkatalah. Tetapi Musa lakukan, dia ketok 2 kali. Kalau logikanya,
misalnya Tuhan marah, bisa nggak Tuhan akhirnya tidak keluarkan air? Dan dia berkata kepada Musa, SOP-mu salah. Tidak. Ketika Musa melakukan kesalahan, Tuhan masih mengeluarkan air itu yang berlimpah-limpah. Tuhan masih mengizinkan lewat SOP yang salah, Tuhan dapat bertindak. Tetapi sekali lagi, bukan berarti tidak ada konsekuensi atas ketidaktaatan Musa. Hari itu teman-teman menjadi hari yang paling menyedihkan. Karena di ayat yang ke-12 Tuhan menegur Musa mengatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Tuhan marah dan Tuhan hanya mengajak Musa naik ke atas gunung melihat dari kejauhan di manakah tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang paling menyedihkan. Kenapa? 38 tahun dia keliling di padang gurun. Mimpinya cuma satu. Aku mau masuk tanah Kanaan. Tapi hari itu mimpi itu menjadi kandas. Karena dia tidak mengizinkan Allah bekerja sepenuhnya di dalam dirinya. Dan dia memilih dikuasai oleh emosi belaka. Sehingga dia lupa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saya mengajak kita bersama-sama belajar paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kita bersama-sama belajar janganlah hadapi masalah itu dengan emosi yang tinggi. Ketika kita menghadapi dengan kemarahan yang terjadi, kita melakukan keputusan yang keliru. Kita pikir itu kehendak Tuhan, tetapi kita terlalu sembrono. Kita melakukan dan mengambil keputusan yang keliru. Bapak Ibu, pada waktu saya pernah mengikuti KTB, guru KTB saya atau kakak bimbing saya pernah berkata, pada waktu kamu emosi, jangan lakukan dua hal. Yang pertama, jangan pernah mengatakan kata-kata apapun. Karena kata-kata yang dikeluarkan biasanya pedas dan menyakiti orang. Dan yang kedua, jangan membuat keputusan apapun di tengah stres ataupun emosi yang begitu tinggi. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu. Emosi setiap pendengar saya video ini. Mungkin di tengah situasi corona kita begitu stres. Kita mudah sekali marah. Kita mudah sekali memaki orang. Tapi ingat, kita belajar dari Musa. Tahan diri kita. Musa juga mengalami tekanan yang luar biasa. Jangan sampai kita mendapatkan satu peringatan atau bahkan hukuman dari Tuhan. Hal yang kedua dan yang terakhir adalah ketika kita mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Carilah Dia. Dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan jangan keluar dari perintah firman Tuhan. Mungkin kita tergoda untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Mungkin kita tergoda ingin mencukupi segala kebutuhan kita dengan cara berbuat dosa atau pelanggaran-pelanggaran tertentu. Saya mengajak, mari kita tahan diri. Kita cari Tuhan. Kita mencari Dia di dalam firman dan di dalam doa. Dan saya rindu Bapak Ibu sekalian, kita boleh diberkati, kita bahkan boleh dikuatkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendengar kesaksian dari Bapak Ibu. Silakan tuliskan di dalam kolom komen di bawah. Bagaimana mungkin pengalaman kegagalan kita
Tuhan memerintahkan kita melakukan A karena emosi yang tinggi. Kita lupa dan kita melakukan minus A atau bahkan yang B dan seterusnya. Dan saya juga ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi situasi yang sulit dan Allah bekerja menolong dan memberikan jalan keluar. Silakan tuliskan di dalam kolom komen. Dan biarlah itu juga boleh menjadi kisah yang menguatkan teman-teman semua jemaat sekalian yang melihat video ini dan membaca kolom komentar. Saya rindu kita tutup di dalam doa. Dan saya ingin mendoakan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan yang sulit. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, hamba-Mu percaya berkat-Mu tidak dibungkus atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang bisa bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa di tengah situasi wabah yang begitu sulit, hamba-Mu berdoa kuatkan dan teguhkanlah hati jemaat Tuhan. Biarlah kisah Musa dan Harun ini mengingatkan kepada setiap para pendengar, para orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan, untuk sungguh-sungguh setia mencari Tuhan dan taat kepada Tuhan. Hamba-Mu mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.